Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas dan juga nge-breakdown episode ke-6 dari seri animasi X-Men 97 by Marvel Studios MCU. Untuk breakdown episode sebelumnya itu belum aku upload ya teman-teman. Nanti besok deh aku upload. Nah, hari ini kita fokus dulu ke episode ke-6 X-Men animasi 97 yang makin seru dan makin keren banget ya teman-teman. Bener-bener deh bring back banyak banget karakter-karakter mutant, karakter-karakter Marvel terdahulu yang berada di semestanya para mutant dan X-Men ini ya teman-teman. Wah gila, apalagi episode ke-6 ini tambah keren ya guys. Oke, langsung aja kita breakdown ya penjelasannya. Scene per scene, here we go. Baik, kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join grup Telegram ya. Yang suka spoiler, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Oke, kita bedah dulu ya opening untuk episode ke-6 ini yang berjudul Live Dead Part 2. Di sini openingnya berbeda lagi ya. Opening X-Men setiap episode itu berbeda ya teman-teman, menambahkan karakter baru. Di sini terlihat Cable yang sedang menyerang Apokalips. Jadi memang harus jeli karena per episode itu beda banget. Di sini juga kita melihat ya opening dengan nama karakter hero baru Nightcrawler yang sebelumnya itu diisi oleh Bishop ya gengs. Jadi setiap ada karakter X-Men baru ditambahin ya ke openingnya. Keren banget. Terlihat di sini ada makhluk jahat Nimrod beserta dengan Master Mold Sentinel yang sedang diserang oleh Bishop, Logan serta Storm dengan kostum mereka yang baru. Ini kostum Storm serta kostumnya Wolverine ini kostum tradisional native gitu ya guys. Next di sini kita melihat anggota X-Men bertempur dengan para anggota dari CR Empire, Gladiator dan yang lainnya. Serta di sini ada Profesor Charles Xavier yang sedang kissing dengan Lilandra Neramani dari CR Empire. Di awal kita diperlihatkan scene pertempuran ya di galaksi antar dua Empire atau kekaisaran yang hebat ya di galaksi semesta Marvel, yaitu Kree Empire serta Shi'ar Empire. Kemungkinan ini terjadi di planet rumahnya para Shi'ar Empire, yaitu di Shi'ar Galaxy Chandilar. Penyerangan bangsa Kree ini dipimpin oleh Ronan dengan menggabungkan kekuatan dari militer Kree Empire di sini teman-teman. Kalian bisa perhatikan bahwa anggota militer Kree ini memiliki kostum berwarna yang berbeda-beda, menunjukkan posisi militer mereka. Ada jenderal, letnan, kolonel, bahkan anggota militer biasa. Jadi berwarna-warni sebenarnya Kree Empire ini, tapi di versi MCU tidak dibuat kayak gini ya kostumnya. Dan terlihat juga ya kapal pesawat terbang luar angkasa Shi'ar dan Kree. Terlihat dari salah satu anggota kekaisaran Shi'ar yaitu Deadbird. Deadbird ini merupakan saudaranya Lilandra Neramani yang merupakan ratu atau empress di Shi'ar Empire. Deadbird ini merupakan penjahat atau villain ya, bisa juga anti-hero, tapi lebih kebanyakan villain sih ya. Dengan kostum burungnya berwarna ungu itu ia bisa terbang si Deadbird ini. Memiliki nama asli Kelsey Neramani dan merupakan sister atau saudara perempuannya Lilandra Neramani, the Empress of Shi'ar Empire. Terlihat di sini, Deadbird menyerang Ronan. Ronan pun dikejutkan dengan kedatangan Shi'ar Imperial Guard atau para penjaga dari Shi'ar Empire. Ada Titan, Gladiator, Manta, Smasher, Starbolt, Tempest dan Warstar, robot hijau itu. Ronan di sini kewalahan untuk menahan serangan para The Imperial Guard serta Deadbird itu sendiri. Bahkan di sini terlihat Vulcan ya menggunakan kekuatan apinya yang hebat itu. Vulcan ini bernama asli Gabriel Summer, merupakan adik paling bungsu dari Scott Summer serta Alex Summer. Di sini Vulcan ini merupakan lover atau pacarnya Deadbird. Pertarungan antara Ronan, Deadbird dan Imperial Guard ini pun terhenti karena ada pengumuman resmi nih dari adiknya Deadbird yaitu Lilandra sang Empress. Lilandra pun mengumumkan dalam siaran beritanya bahwa dirinya dan Charles Xavier akan menikah, dan ini membuat para anggota kerajaan dari Shi'ar itu kayak nggak setuju dan tidak senang melihat pengumuman bahwa Lilandra dan Profesor Charles Xavier pun akan menikah. Akhirnya kita tahu ya nasib Profesor Charles Xavier ya setelah berhenti di tahun 1997 pada saat episode Graduation Day. Kemana nih Profesor Charles Xavier di seri animasi X-Men 97? Akhirnya dia berhasil sembuh dengan penyakitnya, dirawat oleh Lilandra di Shi'ar Empire. Gila banget ya, sistem penyembuhan dan pengobatan dari Shi'ar Empire ini benar-benar berteknologi tinggi dan teknologi masa depan banget, maju ke depan hingga bisa menyembuhkan Charles Xavier. Bayangkan teman-teman, 1 dekade lebih kita digantungin bagaimana nasib Charles Xavier, dan akhirnya hari ini terjawab bagaimana nasibnya Charles Xavier setelah dia disembuhkan di Shi'ar Empire bersama dengan Lilandra. Di sini juga Charles itu membahas tentang saudara jahatnya
Lilandra, yaitu Decan, dan konfliknya di masa lalu terhadap dengan kristal Makran. Makran kristal ini merupakan artefak hebat yang jadi titik permasalahan di seri animasi X-Men terdahulu, di mana kristal ini digunakan Jean Grey untuk memanggil kekuatan hebat Phoenix Force dan mengalahkan Decan itu sendiri yang hendak menghancurkan universe. Decan ini adalah Shi'ar juga ya, saudara laki-lakinya dari Lilandra. Charles pun dan Lilandra masih berpikir ya apakah mereka ingin kembali ke bumi atau enggak. Segera di sini Profesor Charles melepas baju zirahnya. Ia pun tidak bisa berjalan lagi karena memang dibantu oleh baju zirah teknologinya Shi'ar Empire ini. Kita kembali ke kisah Storm dan Forge di Life and Death. Di sini terlihat ya episode kemarin bahwa Forge itu tergigit salah satu arwah jahat Native American suku Indian, yaitu Adversary. Adversary ini mempermainkan pikirannya Storm juga, di mana Adversary ini merupakan roh jahat yang dipanggil melalui ilmu sihir Native American, khususnya ibunya si Forge ini. Forge ini kan juga merupakan suku Cheyenne, yaitu suku Native Amerika, suku Indian, di mana dia juga mempelajari tentang sihir selain dengan teknologi, karena ibunya itu juga bisa menggunakan sihir dan ada buku sihir. Segera Forge membantu untuk mempenjarakan Adversary kembali ke neraka dan menyelamatkan Storm yang pada saat itu hampir saja gila dibuat oleh Adversary karena permainan pikirannya itu, guys. Di sini Forge menggunakan sihir kuno Eldritch yang sering digunakan oleh Doctor Strange dan Ancient One. Walaupun Storm di sini sudah mengetahui bahwa karena teknologi ciptaan Forge inilah yang membuat ia kehilangan kekuatannya, namun Storm masih setia menemani Forge dan mulai tumbuh bibit cinta dari Storm kepada Forge. Kembali ke Shi'ar Empire. Di hari pernikahan antara Lilandra serta Charles Xavier, Deadbird, saudaranya Lilandra, itu datang dan menghentikan pernikahan, bahwa pernikahan ini tidak boleh dilakukan dengan seorang manusia bumi atau Terran yang rendahan. Deadbird pun menantang Charles Xavier untuk memakai ritual Mdasha, di mana ia harus menghapus semua ingatan mengenai kehidupannya lalu di bumi jika ingin menikahi bangsawan, yaitu si Lilandra, saudaranya. Charles Xavier dipaksa untuk meninggalkan bumi dan fokus ke Shi'ar jika ingin menikahi Lilandra. Namun karena kekuatan psikis dan kekuatan mind controlnya Charles Xavier ini sangat kuat, maka harus Lilandra sendirilah yang menghapus ingatannya. Dan ini membuat keduanya bimbang. Deadbird ini selalu seperti ini ya. Ia selalu tidak suka jika saudara perempuannya Lilandra itu bahagia. Terjadi percakapan antara gladiator Profesor Charles Xavier serta Lilandra di patung dewa-dewi bangsa Shi'ar. Di sini akhirnya Profesor Charles pun menyetujui untuk melepaskan masa lalunya dan orang-orang di planet bumi, walaupun ia sangat ingin mengingat Magneto atau Eric Lensher ya teman-teman sebagai saudaranya. Magneto atau Magnus dia menyebutkannya. Akhirnya ia pun menyetujui untuk menghapus memorinya dalam upaya agar bisa bersama dengan Lilandra dan menikah dengan Shi'ar Empress. Kembali ke cerita Storm dan Forge, mereka pun pergi ke menara Snow Snake, daerah tanah tandus berpasir gitu guys. Di dalam menara gua yang gelap Snow Snake ini yang dibangun oleh penjajah pada masa perang dengan suku Indian, Storm dan Forge itu sedang mencari kaktus yang kemungkinan bisa menyelamatkan Forge dari gigitan racun Adversary itu. Tetapi kaktus itu tumbuh kayak di tempat sempit gitu ya, dan ini menantang rasa ketakutan Storm yang tidak suka atau fobia ruangan sempit. Kembali ke Chandelier Shi'ar Empire. Di sini akhirnya Profesor Charles Xavier pun melakukan ritual untuk penghapusan memorinya atau ingatannya kehidupan terdahulunya di planet bumi. Ritual Mdasha ini pun gagal karena Charles itu tidak bisa melepaskan X-Men-nya atau My X-Men. Akhirnya ia tidak bisa ya, gagal. Deadbird pun datang untuk memulai konfrontasi, merebut tahta dari Lilandra dan mempengaruhi para petinggi dari Shi'ar untuk menurunkan kakaknya itu ya. Terjadi pertarungan di sini antara kelompoknya Deadbird dan kelompoknya Lilandra, namun untung ada gladiator yang membantu dan menyerang para pemberontak ini. Chaos dan kekacauan pun terjadi. Untung saja Charles menggunakan kekuatan pikirannya yang hebat itu untuk membawa mereka semua ke alam astral projectionnya dan mengendalikan pikiran mereka agar mendengarkan penjelasan Charles Xavier. Mereka ngomong bahwa Charles ini adalah keturunan Terran murni rendahan. Mereka nggak tahu aja bahwa Charles adalah mutant paling hebat di planet bumi. Storm pun masih terlihat harus menaklukkan rasa takutnya. Ia pun akhirnya mengetahui di mana kaktus itu berada, namun karena sempitnya terowongan, senternya pun terjatuh. Ia masih diganggu oleh roh jahat Adversary. Ia pun dihimpit oleh bebatuan dan dipermainkan pikiran dan ketakutan terbesarnya. Tetapi di sini akhirnya Storm berhasil mengembalikan kekuatannya kembali ya. Bahkan ia bertransformasi, memiliki rambut yang panjang dan kostum klasik suit
pertama kali muncul di komik Marvel ya, yang berwarna hitam itu lengkap dengan tiara atau mahkotanya ya teman-teman, berwarna hitam. Ini keren banget sih suit atau kostumnya yang ini ya, apalagi rambutnya jadi panjang bukan mohawk lagi. Nah gini dong, rambutnya bagus panjang lurus gitu ya, nggak mohawk gitu ya guys. Ororo pun akhirnya mendapatkan kekuatannya lagi. Ia terbang, bahkan ia di sini lebih hebat ya. Omega level mutantnya lebih kelihatan di sini dengan menciptakan tornado yang besar, kekuatan kilat petir angin. Wah pokoknya keren banget ya. Setelah kehilangan kekuatan, dapat kekuatan baru malah tambah overpower. Ororo langsung mengolah kaktus tersebut dan merawat luka dari Forge. Forge pun menyetel televisi dan Ororo pun menangis, terkaget-kaget melihat berita penyerangan dan pembunuhan massal di pulau negara mutant Genosha yang mengakibatkan Magneto itu mati, Gambit mati, dan banyak lagi mutant lainnya yang mati ya teman-teman. Di sini kelihatannya Forge dan Ororo akan langsung datang menyelamatkan para mutant. Kembali ke Shi'ar Empire di mana Charles Xavier memulai pembelajarannya mengenai kekuatan. Inti dari pembelajaran Charles Xavier ini ialah untuk menyadarkan kaum Shi'ar bahwa orang-orang planet bumi itu tidak serendah itu, dan teknologi yang sekarang dimiliki oleh Shi'ar Empire itu juga sebenarnya dari teknologi jarahan planet ataupun bangsa lainnya yang tidak dibiarkan mereka untuk berevolusi atau memiliki teknologi yang lebih maju. Dan hal ini sebenarnya hampir meyakinkan para dewan dan juga orang-orang Shi'ar agar Charles dan Lilandra itu bisa bersama. Namun ternyata karena di sini Charles menggunakan kekuatan pikirannya yang besar, akhirnya malah terkoneksi dengan konflik dan kehancuran dan pembunuhan massal di Pulau Genosha di planet bumi, membuat Charles akhirnya mengetahui bagaimana sekarang situasi di planet bumi dan kehancuran para X-Men serta kehancuran para mutant di planet bumi itu ya. Dan ini membuat Charles Xavier akan kembali ke planet bumi menyelamatkan kaumnya. Di akhir kita kemudian diperlihatkan bagaimana bisa Sentinel Master Mold itu melakukan serangan dan pembunuhan dadakan kepada para mutant di Genosha Island. Itu ternyata adalah ulahnya Mr. Sinister menggunakan DNA Bolivar Trust. Sinister ini memang dipersiapkan menjadi villain utama para mutant dan X-Men ya, baik di seri animasi maupun nanti di live action MCU. Dan di sini aku kesel banget ya, Mr. Sinister lagi ya teman-teman. Dan akhirnya episode ke-6 ini pun berakhir dengan sangat-sangat keren banget. Aku suka episode ke-6 ya. Setiap episode dari seri animasi X-Men 97 ini selalu ratingnya tinggi dan memuaskan. Gak pernah ada yang kecewa ya teman-teman. Bisa kalian lihat ratingnya di Rotten Tomatoes, IMDb ataupun yang lainnya. Oke guys, itu dia ya breakdown dan episode penjelasan Easter egg untuk episode ke-6 X-Men animasi 97. Semoga bisa menghibur dan membantu kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.